Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini kita akan bersama mengkaji terkait pengembangan tematik dalam kurikulum pendidikan anak usia dini. Beberapa hal mungkin yang akan kita kaji. Yang pertama terkait konsep pembelajaran tematik seperti apa, kemudian manfaat tema dalam pembelajaran itu seperti apa, dan aspek perkembangan dalam tematik itu apa saja. Nah, konsep pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk menggabungkan berbagai macam kegiatan pembelajaran tentunya. Misalnya beberapa mata pelajaran digabungkan menjadi satu tema. Untuk apa? Agar anak-anak mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Dan utamanya, setiap apapun yang mereka pelajari dapat menjadi bagian dari proses pembiasaan dalam hidupnya. Konsep pembelajaran tematik, yang pertama ada berpusat pada anak. Berpusat pada anak, bahwa semua kegiatan pembelajaran itu terfokus biar anak yang menjadi bagian dalam kegiatan pembelajaran itu. Guru hanya sebagai fasilitator. Anak-anak mencari masalah sendiri. Anak-anak kemudian mengolah masalah tersebut, mengidentifikasi, menganalisis, memprognosis dan lain sebagainya. Kemudian melakukan proses pengkajian untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Berikutnya sampai ke bagaimana anak memecahkan masalah tersebut. Itu menggunakan tema. Karena dalam proses tematik ini bisa juga kita menerapkan problem based learning. Karena dalam satu tema, dalam kehidupan selalu ada persoalan. Dan setiap persoalan itu menjadi bagian dari latihan anak-anak untuk bagaimana mengaruhi kehidupan nyata nanti. Berikutnya memberikan pengalaman langsung pada anak. Anak langsung melakukan demonstrasi. Anak langsung melakukan eksperimen. Anak langsung menyampaikan pendapatnya. Anak langsung menyimpulkan apa yang ada dalam pikirannya. Inilah kegiatan pembelajaran tematik. Tidak ada pemisahan-pemisahan pengetahuan, tapi seluruh pengetahuan yang ada diintegrasikan untuk menjadi bagian dalam pemecahan masalah kehidupan nyata. Berikutnya, pemisah bidang pengembangan tidak begitu jelas. Karena pure. Tidak ada istilah mengembangkan kognitif saja. Tidak ada istilah mengembangkan bahasa saja. Tidak ada istilah mengembangkan motorik saja. Tidak ada istilah pengembangan sosial emosional saja. Dalam tematik ini, pure bergabung. Tidak terasa kognitif, bahasa, fisik, motorik, sosial, emosional berkembang secara bersamaan. Beriringan. Karena perlu kita yakini bahwa dari mulai kognitif sampai dengan titik sosial emosional tidak bisa kita pisahkan sama sekali. Suatu proses tidak hanya bisa kita ketahui saja, tapi harus mampu kita rasakan dan kita lakukan. Itulah yang ada dalam pembelajaran tematik ini. Nah, selanjutnya menyajikan konsep dari berbagai bidang pengembangan dalam satu proses pembelajaran. Ya, tadi berbagai mata pelajaran menjadi satu kegiatan pembelajaran. Misalnya pengetahuan alamnya ada, pengetahuan sosialnya ada, matematiknya ada, bahasa Indonesianya ada, agamanya ada misalnya, keterampilannya ada, seninya ada, dan lain sebagainya. Dalam satu tema kegiatan hari itu, konsep berbagai bidang menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikutnya, bersifat fleksibel.
Kenapa bersifat fleksibel? Karena tergantung dari kemampuan siswa dalam menghadapi persoalan itu. Ataupun tergantung persoalannya. Tergantung bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Tergantung kebutuhan anak. Tergantung kondisi waktu kegiatan belajar. Itu bisa disesuaikan dengan tema tentunya. Tidak terpaku pada 2 jam. Satu mata pelajaran itu 2 jam. Tidak seperti itu. Tapi masalah diselesaikan dalam waktu 2 jam, berapa level yang bisa anak selesaikan. Atau berapa tahapan yang bisa anak selesaikan. Seperti itu. Tematik dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Itu tentu sudah jelas sekali. Karena pembelajaran dalam tematik ini akan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup anak-anak. Apa yang menjadi minat anak-anak. Tidak memaksa anak harus belajar apa, tapi guru memfasilitasi anak-anak mau belajar apa. Itu kata kunci. Supaya apapun yang akan kita sampaikan kepada anak-anak, dapat anak-anak terima. Karena segala sesuatu yang dilakukan di hari itu merupakan harapan dan keinginan dari anak-anak. Bukan paksaan dari gurunya. Dari hal tersebut, maka apa yang menjadi manfaat dari tema dalam pembelajaran itu? Sebetulnya secara tersirat tadi ada, kita maknai. Namun ada hal yang mungkin tidak terungkapkan dalam konsep pembelajaran tematik tadi. Yang pertama, menyatukan semua program pengembangan menjadi nilai moral, agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, seni. Nah, hal ini menjadi satu kesatuan yang utuh, terintegrasi dalam proses pemecahan masalah dalam hidup mereka. Itu dalam tematik. Berikutnya, menghubungkan pengetahuan sebelumnya atau yang sudah dimiliki oleh anak-anak dengan pengetahuan yang baru. Artinya bahwa pengetahuan yang baru bukan berarti untuk menggantikan pengetahuan yang sebelumnya. Tapi pengetahuan yang baru di sini sebagai bahan untuk mematangkan konsep berpikir anak-anak, untuk menemukan mana yang benar dalam kehidupan mereka. Bukan untuk menggantikan, tapi akan mengombinasikan supaya lebih sempurna dalam pemanfaatan segala pengetahuan yang ada dalam dirinya itu. Berikutnya, memudahkan guru dalam mengembangkan kegiatan belajar agar sesuai dengan konsep ataupun sesuai dengan sarana yang dimiliki oleh lingkungan tersebut. Nah, tematik di sini berperan agar keterbatasan media misalnya, keterbatasan sumber, keterbatasan kultur, kontur, keterbatasan konsep dan lain sebagainya terbantu karena mengintegrasikan dari segala keilmuan. Bisa saja untuk mengukur lebar meja misalnya, penggarisnya tidak ada. Untuk anak-anak bisa kita gunakan telapak tangan. Berapa jengkal misalnya. Kemudian berapa langkah kalau tanah. Itu untuk pembelajaran untuk anak-anak. Atau kita ambil kayu. Berapa kali kayu itu kita simpan di sana. 5 kali misalkan. 5 kayu. Nanti kita cari meteran. Berapa panjang kayu tersebut. Setelah diketahui, dikali 5. Berapa?
sepanjang area tersebut. Itu tematik. Di dalamnya ada experiential based learning, pembelajaran berbasis pengalaman. Dan banyak hal lainnya yang dapat dilakukan dalam tematik terpadu ini. Berikutnya aspek perkembangan dalam tematik. Bidang pengembangan pembentukan perilaku menjadi pembiasaan. Nah ini, apa saja sih yang mungkin terjadi dalam perubahan perilaku anak-anak ataupun manusia dalam penerapan pengembangan tematik ini? Bidang pengembangan membentukan perilaku melalui pembiasaan. Dengan membiasakan diri, maka akan menjadi bagian dari naturalisasi diri dalam berperilaku. Menyimpan sampah di mana saja, karena sudah menjadi kebiasaan, maka diri kita menjadi tidak merasa bersalah lagi. Kita balikan sekarang dalam konteks pendidikan. Mari biasakan menyimpan sampah pada tempatnya, supaya diri kita menjadi merasa nyaman ketika sampah disimpan pada tempatnya. Dan kita menjadi tidak nyaman jika ada sampah yang berserakan. Ataupun kita punya sampah, kemudian tidak ada tempat sampah. Itu salah satu. Berikutnya, bidang pengembangan kemampuan dasar. Ada kemampuan berbahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. Kemampuan dasar dan kemampuan pengembangan perilaku tadi harus benar-benar sinkron. Pengembangan bahasa, kemudian pengetahuan, fisik, motorik, sosial, emosional, seni harus menjadi sinkron dalam hasil pembelajaran tema ini kepada anak-anak. Kenapa? Karena bidang pengembangannya lebih terarah dalam proses pembiasaan agar menjadi perilaku yang normatif tentunya. Untuk menjadikan perilaku yang normatif berarti anak-anak harus memaknai dari apa yang dilakukannya. Tidak hanya mindset seperti binatang, menyimpan sampah pada tempatnya. Hanya mindset saja, terus disimpan, terus disimpan. Anak-anak manusia harus memaknai apa maksudnya, apa maknanya menyimpan sampah pada tempatnya itu. Nah disinilah aspek pengembangan dalam tematik yang harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dari hal ini terbaca oleh kita bahwa integratif kurikulum menggunakan tematik merupakan suatu proses kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia dalam proses perubahan tingkah lakunya. Melalui kegiatan pembiasaan, latihan, eksperimen, unjuk kerja tentunya. Bukan hanya pengetahuan saja, tapi nutrisi yang lainnya pun terolah, terlogikakan. Tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi langsung praktek dari apa yang diketahui menjadi bentuk perilaku yang nyata dalam tindakan-tindakan kehidupan sehari-hari. Nah, baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat dari teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.